balik lagi bersama saya Zahra. Nah, kali ini saya udah mengundang nih beberapa anak milenial dari Kota Tangerang, yang mana kita akan tanya-tanya nih sama mereka. Sebenarnya rumah impian mereka seperti apa sih? Lalu sebagai milenial nih, tantangan terbesar mereka untuk punya hunian itu bagaimana atau seperti apa? Penasaran seperti apa jawaban-jawaban dari mereka? Makanya tonton video ini sampai habis ya. Saya Husen, sebagai graphic designer. Oke, saya Yung Indrajaya, graphic designer. Nama saya Devira, saya dari content writer. Halo, nama saya Galih Yoga Saputro, biasa dipanggil Galih. Saat ini saya bekerja sebagai seorang content writer di sebuah perusahaan digital marketing properti di Tangerang. Halo, nama saya Vitas, saya sebagai publisher. Ya, baik. Perkenalkan saya Arif, saya di sini sebagai back office. Ya, udah itu aja sih. Gua Hani dari salah satu admin di back office di Tangerang. Saya Kelvin, karyawan swasta. Saya Putri, saya bekerja sebagai personal assistant di salah satu perusahaan swasta. Saya Edi, saya seorang graphic designer di sebuah perusahaan di Tangerang. Gue Bobby, gue digital marketing. Kamu tuh punya rumah impian seperti apa sih? Rumah impiannya yang jelas itu yang daerahnya sejuk, smart home juga. Rumah impian saya sih ya nggak perlu gede-gede ya. Yang penting tanahnya cukup luas untuk ada taman di depannya. Mungkin lebih ke rumah minimalis yang punya environment-nya jauh dari perkotaan mungkin. Seperti yang satu, smart home. Yang kedua, lokasinya asri. Dan yang ketiga, budgetnya nggak terlalu mahal. Kalau gue pengen punya hunian yang pasti strategis sih, sama tempat-tempat kayak toko ataupun buat makanan kayak gitu. Kalau nggak gitu yang asri juga, dan yang pasti modern juga lah, nyaman. Pasti yang strategis juga ya, yang dekat dengan tempat kerja juga pasti setidaknya asri dan enak, aman dan nyaman untuk ditinggali lah, seperti itu. Rumahnya minimalis gitu, tanahnya yang agak luas, biar bisa kayak ada tanaman-tanaman, terus ada kolam ikan, ya asri gitulah biar adem. Itu mungkin bukan yang lebih mewah, gede gitu, tapi lebih kayak yang minimalis tapi modern gitu. Lebih ke rumah yang modern minimalis gitu loh, yang kayak 2 lantai tapi ruangannya tuh lega, luas, terus adem gitu suasananya, banyak tanaman hijaunya juga, terus warna-warnanya tuh warna-warna yang cerah gitu sih paling. Saya punya rumah impian itu rumah 2 lantai dan view pedesaan, itu aja sih. Pengen yang bisa di custom sendiri sih. Kalau saya sendiri kan suka yang kayak ketenangan, rada alam-alam, rada pojok-pojok lah, mepet-mepet, rada kebun-kebun gitu. Jadi pengen custom rumah yang bisa dinikmatin sampai hari tua. Nah, menurut kamu tantangan tersendiri nih untuk milenial punya hunian saat ini tuh apa sih? Dari segi harga sih kayaknya, karena rata-rata hunian yang modern kayak gitu tuh harga tuh pasti ber-em-eman gitu loh. Sebenarnya tantangannya diri sendiri sih, karena kalau bisa dibilang pergaulan sekarang, khususnya milenial ya, itu kebanyakan menghambur-hamburkan duit yang saya lihat gitu. Kayak untuk nabung sendiri juga kan rada susah ya, kecuali emang pengen diniatin banget dan dipaksain buat diri sendiri. Planning, karena kebanyakan generasi muda itu belum punya pekerjaan yang stabil, sama mereka itu belum punya intensi untuk jangka panjang kayak gitu. Jadi menurut saya planning adalah tantangan yang paling besar. Tantangannya untuk milenial zaman sekarang mungkin karena harganya terlalu mahal ya, dan KPR-nya agak susah juga kayaknya. KPR yang semakin meningkat, terus DP-nya juga lumayan, pengurusan di banknya juga agak ribet. Budget mungkin ya pertama di budget mungkin untuk DP saat ini kan lumayan juga yang terlalu, ada yang besar ada yang kecil sih, tapi kalau untuk DP sih sebenarnya kita bisa ada yang beberapa cicil juga, cuma emang tergantung dari kitanya masing-masing mau pilih di rumah yang mana, jadi DP juga menyesuaikan, seperti itu sih paling. Pertama sih budgetingnya yang kurang dipersiapkan. Kalau nggak gitu tentang KPR-nya yang tinggi banget. Yang pasti banyak anak muda yang belum bisa untuk paham-paham kayak gituan. Budget dan umur gitu. Karena kadang kalau misalnya kita belum ada budget, kita ingin mengajukan KPR kan. Nah kan ada batasan umur. Untuk yang di bawah umur 21 biasanya. Yang paling penting itu sih budget sih, berpengaruh banget di kita anak milenial. Mungkin dari gaya hidup kali ya. Lifestyle millennials itu kan lebih ke foya-foya, hedon gitu loh. Atau kayak buying things secara impulsif. Itu yang kadang bikin millennials gak bisa saving untuk punya rumah yang mereka impikan. Banyak ya, karena kaum millennials zaman sekarang tuh lebih konsumtif. Lebih ke lifestyle sih. Jadi agak susah buat kaum millennials zaman sekarang untuk mengumpulkan pundi-pundi dan berpikir untuk berinvestasi di bidang properti gitu. Tapi nggak sedikit juga yang berpikir bahwa investasi
investasi di bidang properti itu penting buat mereka gitu. Mungkin untuk di pembayaran rumah, mungkin di keuangan sih ya. Mereka mengalami kesulitan untuk membeli sebuah rumah karena mungkin ya itu penghasilan milenial saat ini masih terbilang yang belum banyak yang bisa membeli sebuah rumah lah. Apalagi kan banyak nih program pemerintah, misalnya program sejuta rumah atau rumah subsidi. Itu ngebantu milenial nggak sih sebenarnya? Cukup ngebantu sebenarnya, terutama untuk milenial yang belum mampu ya, karena ada subsidi itu. Menurutku tuh iya sih, soalnya dibantu juga kan sama pemerintah. Iya, menurut saya itu juga merupakan salah satu bantuan atau misalkan dukungan yang bisa kita manfaatkan sebagai generasi milenial supaya nantinya jalan kita menuju goals planning yang tadi itu juga bisa berjalan dengan lebih baik kayak gitu dengan program-program yang tadi. Bisa sih buat bantuin juga buat dananya, tapi ya kalau bisa jangan jauh lah, kan jadinya nggak sesuai sama kebutuhan gitu. Tentunya membantu, cuma ada beberapa syarat yang saat ini cukup sulit dicapai oleh anak milenial, terutama masalah usia dan periode kerja. Misalnya kita baru umur 22, kita baru kerja di umur 21 atau 20. Sedangkan kalau untuk KPR sendiri, minimum kerja itu 2 tahun untuk karyawan swasta. Membantu sekali sih. Sebenarnya bisa disiasati ya, dengan tentunya dari pemerintah juga yang bisa memprovide untuk sarana untuk mereka tuh bisa berpergian, bekerja dengan lebih mudah gitu loh, dengan adanya hunian yang bersubsidi itu, tapi lokasinya jauh. Oke, jawab cepat, nikah dulu atau punya rumah dulu? Punya rumah dulu deh. Ya rumah dulu dong. Rumah dulu dong. Rumah. Punya rumah dulu. Nah itu dia tadi beberapa tanggapan dari anak-anak milenial nih yang kita udah kumpulin di studio kita. Nah kalau dari mereka sih berbagai macam ya sebenarnya rumah impian dan juga tantangan yang mereka hadapi ketika ingin punya rumah sendiri. Nah kalau dari kalian sendiri gimana nih? Rumah impian kalian tuh yang kayak gimana? Apakah kalian mentingin lokasi daripada desain rumah? Terserah desain seperti apa, yang penting lokasinya deket dengan tempat kerja. Atau kebalikannya nih, kalian nggak apa-apa nih lokasinya agak jauh sedikit dari tempat kerja, yang penting desain rumahnya atau rumahnya itu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, coba komen di kolom komentar ya. Atau tantangan kalian nih, menurut kalian milenial tantangan terbesarnya punya hunian itu seperti apa? Apakah dari KPR atau dari menabungnya sendiri atau seperti apa? Nah, jika kalian suka dengan video ini, langsung aja tekan tombol like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jika kalian tak ingin ketinggalan video-video terbaru dari kami, langsung aja subscribe YouTube channel kami di Property News dan aktifkan notifikasi loncengnya. Saya Zahra pamit, bye!